kita akan membuat modul charger untuk kapasitas baterai kayak gini. Kapasitasnya adalah 12 volt. Bagaimana caranya? Lanjut di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur, lagi dengan channel kita Gelang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial juga. Pada segmen video kali ini adalah salah satu sambungan dari video saya yang sebelumnya. Kita membuat modul charger baterai Li-ion kayak gini ya. Yang kemarin kita menggunakan arus yaitu 4 volt sampai 5 volt untuk mencarger baterai kayak gini yang satuan gini. Nah, sekarang project ini kita ada permintaan juga dari salah satu komentar yang ada di video saya yang kemarin itu, yaitu bagaimana cara membuat modul dengan kapasitas 12 volt. Ini adalah baterai ion lithium, baterai 1680650 kayak gini. Ini saya seri 3. Kalau kapasitasnya sendiri ini adalah 4 volt 3,7 ya. Ini kalau saya seri 3 gini berarti kapasitasnya menjadi voltasenya menjadi 12 volt. Ini saya seri itu min ketemu plus, plus ketemu min, keluarnya lagi. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita mau bikin modul untuk charger ya, untuk charger ini ya. Jadi kita nanti kalau bikin punya modul ini nggak usah pakai lagi BMS ya. BMS itu relatif mahal juga. Belinya pun harus di marketplace juga ya, seperti Shopee, Lazada dan lain-lainnya gitu. Kalau kita bikin modul ini nanti dalam perchargeran itu lebih aman. Apabila ada arus yang kelebihan, dia bisa memutus sendiri. Apabila ia kurang, dia bisa menaikkan staf voltnya sendiri. Nah, kayak apa modulnya? Oke, lanjut kita di projectnya. Oke, sebelum masuk di videonya, apa saja komponen yang kita butuhkan? Yang pertama adalah MOSFET kayak gini ya. Ini FET IRF Z44. Nah, kalau kemarin kita menggunakan ROS dari transistor lampu ya, tapi untuk kapasitas 12 volt ini kita menggunakan FET ya. Transistor MOSFET kayak gini. Ini tipenya IRF Z44 ya, kakinya kayak gini. 1 2 3. Nah, kayak gini aja keterangannya ya. Terus yang kedua adalah resistor 2K2, warnanya merah 2K2 sebanyak 2 biji. Nah, ini sebanyak 2 biji. Terus yang kita butuhkan lagi adalah dioda Zener kayak ini ya. Nah, di dioda Zener 12 volt. Ini dioda Zener 12 volt. Yang keempat adalah transistor BC547. Nah, ini nggak begitu jelas ya. Ini BC547 bisa, 548 bisa, 545 juga bisa, terserah. Ini cuman sebagai fungsinya sebagai pemutus arus. Nanti ada apabila kelebihan arus di atas 12 volt, cuman begitu doang fungsinya. Ini kalau saya total, ini harganya cuma 3.000, bilang saja ini gratis. Cuman 2 biji gitu. Yang ini berapa? 500 ya, nggak ada 500 perak itu. Yang ini 1000. Nah, berapa itu? 5.000-an cukup ya untuk membuat project kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut di perakitannya. Disimak karena ini nanti saya tidak menggunakan skema, jadi langsung saja saya menggunakan bahasa orang awam aja. Jadi seumpama kayak gini ya, katakanlah ini kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki pinggir kanan, kaki tengah, kaki kiri, gitu aja ya. Kita menggunakan bahasa orang awam aja, nggak usah pakai bahasa elektronik. Nanti pun kalau pakai bahasa elektronik juga nggak akan sampai ya. Pokoknya tirukan aja lah videonya, cara merakitnya step by step nih dari kita. Nah, langkah yang pertama adalah kita sambungkan kaki yang tengah dengan kaki yang pinggir. Oke, kita sambungkan dulu kayak gini. Jadi yang tengah dan yang kaki yang paling pinggir kita solder dulu. Saya sambungkan
silahkan ditirukan step by step ya. Terus langkah berikutnya, ada transistor BC57 ini, bisa 57 bisa 58 ya yang dipakai. Ini ada dua sisi, yang sini tuh datar ya, melembung kayak gini. Nah, kita balik kayak gini. Terus kita sambungkan di sisi sininya. Saya potong biar agak kelihatan rapi. Ini kayak begini. Kita sambung aja seperti ini. Oke, setelah ini kita pasang dioda zenernya ini. Ini dioda zener 12 volt. Nggak usah pakai kutub anoda katoda atau min yang plus, samakan saja. Ini ada yang ada gelangnya hitam ini, kita pasang di bagian sini. Ya, bagian sini. Oke, kurang lebih seperti ini dulu. Kita nggak main skema, kalau ingin merakit ya samakan saja dengan video saya. Kalau kurang paham diputar ulang lagi. Ini yang bagian hitam di bagian sini. Oke, sekarang kita pasang output dari charger ini, modul ini ya. Ya, ini kabel hitam. Kabel hitam sebagai inputnya. Inputnya nanti ini sumber dayanya kita bisa ambilkan dari trafo yang 12 volt outputnya. Ini yang bagian min kita pasang di sini. Ini bagian input ya, negatif. Ini bagian positif kita sambungkan di kaki tengah pada FET-nya. Ini FET kita sambungkan di kaki tengah. Ini sebagai input. Oke, setelah ini kita siapkan juga kabel untuk bagian output dari modul ini ya. Ini nanti menuju ke baterai sini. Ya, yang bagian out, yang bagian baterai, yang baterai min ini langsung saja kita sambungkan di sini. Nah, di sininya ya, di sini. Berarti sama, minnya itu sama dengan min yang dari outputnya. Ini enggak saya sambung, ini nanti outputnya di bagian sini, kaki yang paling pinggir sendiri FET-nya ini. Ini input. Nah, kayak gini, ini yang bagian sini. Oke. Saya siapkan modulnya, saya siapkan sumber dayanya yaitu trafo yang mempunyai kapasitas 12 volt. Dan saya sarankan untuk pengchargeran 12 volt ini gunakan trafo minim 1 ampere ya, 1 ampere. Minim 1 ampere dan voltnya kalau bisa di atas 12 volt. Jadi bisa 14 volt, bisa 19 volt, bisa 18 volt untuk outputnya, untuk inputnya ini. Ya. Oke, saya ukur dulu kapasitasnya baterai ini adalah 7 volt ya. Ini kurang banget ya, kurang berapa volt sampai mencapai 12. Jadi baterai ini masih kurang banget, isinya 12 volt. Untuk mencapai 12 volt ini masih perlu di charger, agak lama nanti ya. Terus ini outputnya saya masukkan. Outputnya ini saya menggunakan 18 volt ya untuk outputnya ini. Ini saya sambungkan di sini, yang bagian min. Ini yang bagian min, ini yang bagian plus. Saya sambungkan di sini. Saya menggunakan input daya dari sini adalah, nah ini 19 volt ya. Nah ini saya menggunakan 19 volt. Terus sekarang kita ukur ya. Ini yang bagian min masuk. Ini yang bagian langsung dari trafonya adalah 19 volt. Untuk outputnya ini, nah sekarang kita cek. Nah ini bagus banget ya, 12,7 ya. Ini untuk outputnya setelah masuk di modul sini. Sebelum masuk di modul 19 volt, setelah masuk dari modul 12 volt. Saya ulangi ya, saya ulangi. Dari trafo penchargeran sini, ini dari trafo penchargeran sini, sebelum masuk di modul voltasenya adalah 19 volt. Setelah masuk modul ini dan melalui rangkaian ini, outputnya adalah 12,7 volt. Jadi mantep banget untuk penchargeran baterai kayak gini. Oke, saya sambungkan dulu. Saya sambungkan dulu biar baterai ini terisi dengan menggunakan modul ini.
ya. Ini saya tancapkan biar tahu nanti kelihatannya. Nah, itu masih 10 ya. Jadi nanti 10 ini bisa naik terus sampai menuju ke 12 volt. Oke, kayak begitu ya. Ini masih kita tunggu. Nah, ini cepet banget ya, 11. Nanti dikit lagi 12, tapi 12 belum penuh full. Kita tunggu. Jadi modul ini saya rasa paling sederhana dan paling bagus menurut saya. Karena dia bekerjanya cukup bagus. Nanti di 12 volt dia sudah berhenti di situ. Karena ini ada proteknya sini. Ini ada dioda yenernya ini 12 volt. Jadi kalau sudah mencapai 12 volt ini dia akan berhenti sendiri. Nah, kayak gitu. Oke, kita tunggu, kita skip. Saya skip sampai nanti kita di voltase 12 volt. Oke, ini masih di kapasitas 11 ya. Saya pegang transistornya ya. Hangat-hangat gitu ya. Saya lepas dulu. Ini transistornya hangat ya. Ini untuk lebih maksimalnya lagi kita kasih pendingin kayak gini ya. Biar lebih pendinginnya semakin gede semakin bagus. Nah, kurang lebih kayak gini pendinginnya ya. Ini pendinginnya kurang lebih kayak gini. Ini semakin gede sebenarnya pendinginnya semakin bagus. Kita pakai yang ini aja. Oke dulur, nah ini sudah durasi sekitar 10 menit ya, 15 menit lah. Nah ini kapasitasnya menaik menjadi 11,7 ya ini ya. Nah ini 11,7 ya, berarti pengisiannya ini bagus banget. Dan saya lihat di sini cuman hangat gitu pada transistornya, pada baterainya pun tidak panas ya, sama sekali tidak panas. Jadi sangat bagus sekali modul yang ini sangat simpel sekali dan saya rasa modul ini cukup bagus juga. Untuk baterainya sendiri tidak panas. Dan sini transistor pada FET-nya ini juga kayak hangat gitu doang. Oke. Ini saya sudahi dulu karena ini sudah mencapai 11, ya. 11, saya putuskan dulu. Oke, sampai di sini dulu tutorial singkat kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, Mas, kenapa kok ini nggak pakai charger langsung saja yang 12 volt? Nah, saya jelaskan kalau ini charger langsung pakai 12 volt, baterainya ini panas ya. Jadi kalau panas, selnya ini nanti akan kering, dan kalau sudah kering akan cepat short, cepat rusak. Jadi kalau menggunakan modul kayak gini, jadi aman banget ya. Ini baterainya nggak panas. Untuk penchargeran mencapai 11 volt. Ini FET-nya juga cukup hangat gitu doang. Nah, ini nanti kalau mencapai di 12 volt dia akan putus sendiri dengan sendirinya. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sedikit, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di eksperimen tutorial berikutnya. Sampai ketemu dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap dulur.